Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita ada dalam keadaan yang baik. Yang sakit, semangat agar supaya cepat sembuh. Yang sehat, jaga kesehatan agar supaya dapat melakukan banyak aktivitas yang menghadirkan kebaikan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 26. Sekarang mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami. Dan di dalamnya kami dapat mengerti akan firman Tuhan, menghayatinya, kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, di dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini adalah Kristus menjadi jalan pendamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak oleh Rasul Paulus untuk menyadari akan keberadaan diri kita sebagai manusia, bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia cenderung untuk berbuat dosa. Pada ayat 23 bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah. Allah yang hendak menyelamatkan manusia. Dan karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini sehubungan dengan ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden. Manusia diberikan kemuliaan dari Allah melalui kuasa yang diberikan Allah bagi manusia untuk mengelola atau menguasai alam yang diciptakan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
maka kemuliaan yang Allah berikan itu hilang. Manusia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah Allah datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus untuk memulihkan keadaan manusia kembali. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan baik, atau manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan usaha dia sendiri. Dalam hal ini, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, warga jemaat di kota Roma tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat demi keselamatan mereka. Oleh karena itu Paulus katakan kepada jemaat Roma, ia juga mau menyampaikan pesannya kepada saudara dan saya, bahwa kita manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Allah di dalam diri Yesus Kristus mengembalikan hubungan baik antara manusia dengan dirinya, dengan Allah, sepenuhnya karena kebaikan Allah. Semata-mata didasari atas kasih Allah kepada manusia melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Artinya, Kristus membebaskan, Kristus menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Melalui karya Allah di dalam Yesus Kristus, manusia diampuni dosanya. Kristus mau menjadi jalan pendamai antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini, melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat pelajaran tentang yang pertama, bersyukur untuk pemberian Allah di dalam Kristus, yaitu keselamatan. Oleh karena itulah, saudara dan saya diajak untuk terus bersyukur di dalam segala hal. Meskipun pada saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Kita mau melihat melalui pandemi ini banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini, hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan pada hari ini tentang pertahankan keselamatan yang telah diberikan Allah melalui Kristus bagi kita, yaitu tetaplah beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang dimaksudkan adalah mempercayakan diri dan hidup kita kepada Allah di dalam Kristus. Kita meyakini bahwa Allah melalui kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi kita. Sampai pada saat ini kita masih ada. Itu karena kasih karunia Allah bagi kita. Oleh karena itu, pertahankanlah keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena melalui pengorbanan Yesus Kristus, Ia mendamaikan Allah dengan kita. Dan dalam pendamaian yang Kristus lakukan itu, biarlah kita mau menjadi dan menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
Mau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, mau berdamai dengan sesama kita, dan juga mau berdamai dengan alam sekitar. Juga berdamai dengan keadaan pada saat ini. Bahwa kita masih ada dan berhadapan dengan pandemi virus COVID-19. Di dalam damai yang kita hadirkan di tengah-tengah diri dan hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur di dalam segala hal, dan juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Jadilah pendamai. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19.